Shalom jemaat gereja Golgota Bernaka yang kasih oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya. Saya kembali dapat membagikan berkat-berkat firman Tuhan melalui penggalian Alkitab saya. Namun selain penggalian Alkitab saudara, saya mendapatkan sebuah berkat melalui pelajaran kuliah saya di Tyrannus beberapa waktu lalu yang saya masih jalani sampai saat ini, yaitu pelajaran pertumbuhan gereja. Di mana dalam pelajaran ini kita berbicara atau berdiskusi mengenai bagaimana pertumbuhan gereja yang sehat. Ada 3 hal atau ada 3 peran utama dalam gereja. Yang pertama adalah koinonia atau kita sebut sebagai persekutuan. Di mana koinonia ini mengatur setiap persekutuan yang diadakan oleh gereja. Jadi seperti pelayanan mimbar, khotbah, ibadah dan sebagainya diatur oleh koinonia. Kemudian yang kedua adalah diakonia atau pelayanan sosial, di mana kita mengadakan bakti sosial atau mengadakan bansos untuk orang-orang yang berkekurangan. Dan yang ketiga adalah marturia atau kesaksian hidup, kesaksian firman yang harus kita bagikan kepada semua orang. Sebuah gereja jika mau dikatakan mengalami pertumbuhan yang sehat, ketiga hal ini harus berjalan secara berdampingan. Saya teringat kepada khotbah yang dibawakan oleh ibu pendeta kita, ibu gembala kita, Ibu Lana Harumia, pada waktu gedung baru ditabiskan. Khotbah tersebut berbicara tentang tata cara ibadah yang bagaimana yang sesuai dengan Alkitab. Tata cara ibadah yaitu menyangkut membawa persembahan kepada Tuhan dan juga menghadap kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh dan hati yang siap untuk memuji Tuhan. Itulah yang ibu gembala kita katakan mengenai peribadahan. Dan apa yang ibu gembala katakan itu adalah masuk dalam salah satu peran gereja, yaitu koinonia. Namun pada sore petang malam hari ini saya ingin membagikan atau memberikan penjelasan mengenai peran yang lain selain dari koinonia, yaitu adalah peran marturia. Seberapa penting peran marturia atau peran kesaksian yang harus kita jalankan di gereja? Oh, tentu sangat penting. Karena seperti statement yang saya sampaikan di awal, bahwa sebuah gereja jika mau mengalami pertumbuhan yang sehat, 3 peran ini harus berjalan secara berdampingan. Jadi tidak bisa peran marturia digantikan oleh peran koinonia. Atau mungkin peran marturia digantikan oleh peran diakonia. Tidak bisa. Ketiga hal ini harus berjalan secara berdampingan. Setiap kali jemaat Tuhan atau para hamba-hamba Tuhan mendengar kata marturia atau bersaksi, pasti akan muncul sebuah statement-statement, alasan-alasan yang seperti ini. Bersaksi itu kan urusan pendeta kita. Bersaksi itu kan urusan jemaat majelis kita. Bersaksi itu kan bukan bagian kita. Bersaksi itu kita aja hidupnya belum benar, kita masih mau sok-sokan bersaksi. Selalu saja ada berbagai macam alasan seperti itu. Tetapi apakah pendapat-pendapat atau alasan-alasan tersebut itu benar? Bahwa bersaksi hanya bagian para hamba Tuhan, bagian para majelis. Untuk bersaksi kita harus kehidupannya benar dahulu. Apakah benar seperti itu? Ada sebuah kisah yang menarik yang tercatat di dalam Alkitab, di dalam Matius 4 ayat 18-22. Mari kita sama-sama memperhatikan kisah ini. Saya akan bacakan Matius 4 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-22. LAI memberikan judul, Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat 2 orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula 2 orang bersaudara, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Satu hal yang saya soroti dari kisah ini adalah ucapan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya mengenai bahwa mereka akan menjadi penjala manusia.
Mereka pada saat itu berprofesi sebagai penjala ikan. Tapi Tuhan ingin mereka menjadi penjala manusia. Apakah langsung? Apakah instan? Langsung terjadi ketika Tuhan Yesus berkata, kalian akan menjadi penjala manusia. Kemudian penuhlah Andreas dan Petrus dengan kuasa Roh Kudus dan memberitakan Injil di mana-mana. Apakah langsung seperti itu? Tidak. Ada prosesnya. Ada pemuritan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk murid-muridnya. Barulah kelak saat Yesus sudah naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan kepada orang-orang para rasul dan para rasul. Mereka dapat memberitakan Injil di mana-mana. Itu bisa kita lihat di dalam Kisah Para Rasul. Jadi apakah memberitakan Injil memerlukan pelajaran terlebih dahulu? Tentu perlu, saudara. Makna kisah ini bagi jemaat Tuhan itu apa tapi? Katakanlah kita sudah bertahun-tahun keluar masuk gereja, duduk di kursi yang sama, mendengarkan firman Tuhan, bersuka cita karena firman Tuhan tersebut. Akhirnya saudara membawa pulang firman Tuhan tersebut dengan bahagia. Hati saudara melimpah penuh dengan sukacita, melimpah penuh dengan firman Tuhan. Tapi masakan saudara tidak mau berbagi firman Tuhan itu kepada orang lain? Bukankah itu keegoisan, saudara? Saudara mendapatkan sebuah berkat yang luar biasa, yaitu berupa firman Allah, jawaban Allah. Tapi saudara tidak mau membagikan itu kepada orang lain? Atau menceritakan itu kepada orang lain? Apakah itu bukan merupakan sesuatu tindakan egois? Contohnya, simpel saja saudara. Kenapa kita susah untuk menjadi saksi Tuhan? Kenapa kita susah untuk menyebarkan itu? Padahal kalau saya secara pribadi, saya mengambil contoh diri saya sendiri. Saya adalah seorang anak muda yang menyukai permainan elektronik atau game. Saat saya mencapai sebuah prestasi yang menurut saya adalah prestasi yang membanggakan. Karena misalnya saya mendapatkan poin tertinggi dalam sebuah game. Saya pasti akan bercerita dengan semangat kepada teman-teman yang ikut bermain game dengan saya. Hei kawan-kawan, kemarin saya bermain game ini. Wah, di situ pertandingannya sangat sengit sekali. Sangat tegang sekali, sangat menyenangkan sekali. Wah, daya saingnya begitu kuat sekali dan saya menceritakan itu dengan penuh semangat. Dan nanti mereka akan mendengar kayak, wah si Mika hebat ya. Ternyata si Mika udah lebih jago gamenya sekarang dan segala macam seperti itu. Untuk urusan game saya semangat menceritakan, tapi pada waktu saya ingin menceritakan tentang Tuhan Yesus saya kicut, saya takut. Padahal berkat-berkat Tuhan dan melalui firman Tuhan sudah banyak meresap dalam diri kita. Tapi kita takut untuk mengeluarkannya. Dan saat kita sudah bisa untuk membagikan itu, kita harus membagikan bahwa anugerah Tuhan yang luar biasa atas kehidupan kita orang percaya adalah kita bertemu dengan Sang Juru Selamat dan kita mengalami perjumpaan yang indah dengan Tuhan Yesus. Dan kita menerima keselamatan. Itu yang seharusnya menjadi buah pemberitaan kita atau hal-hal apa yang harus kita saksikan kepada orang-orang yang mungkin belum mengenal Allah. Atau mungkin sudah lama tidak datang ke gereja. Kita saksikan itu. Seharusnya itu yang menjadi buah pemberitaan kita. Tapi kan Mika, jelaslah murid-murid Tuhan Yesus bisa untuk membagikan firman Tuhan. Karena mereka diajar oleh Tuhan Yesus langsung. Tuhan Yesus mengajar mereka langsung. Tuhan Yesus memberikan kekuatannya langsung. Tuhan Yesus memberikan hikmatnya yang luar biasa secara langsung, secara live. Mereka dituntun oleh Tuhan Yesus. Jelaslah mereka merasa kuat. Jelaslah mereka adalah orang-orang yang terpilih. Mereka adalah para rasul gitu loh. Pendeta kita kan bukan Tuhan Yesus. Yang berkhotbah kan bukan Tuhan Yesus. Mana kita bisa? Kita bukan orang-orang yang berkuasa. Oh, tunggu dulu saudara. Kalau saudara berpikir demikian, saya akan tunjukkan kepada saudara satu ayat lagi dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Saya akan bacakan bagi kita semuanya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia.
yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus pasti akan mengalami perubahan status dalam hidupnya. Seperti kalau kita baca di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12, kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Tapi Rasul Petrus dalam surat 1 Petrus ini menuliskan lebih spesifik lagi mengenai status kita orang-orang percaya. Tapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Betapa bahagianya kita yang merupakan hamba dosa sudah diubahkan menjadi anak-anak Allah, dan yaitu merupakan umat kepunyaan Allah sendiri, bangsa yang kudus, imamat yang rajani. Betapa luar biasanya perubahan status itu. Perubahan status kita orang-orang percaya di mata Tuhan. Tuhan milik kita dan kita milik Tuhan. Bukankah itu luar biasa? Tetapi ayat tersebut tidak berhenti sampai di situ, saudara. Ada alasan mengapa kita mengalami perubahan status. Kita akan lihat lagi di 1 Petrus 2 ayat yang 9 bagian B. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Arti dari gereja, kalau saudara meneliti kata-kata Yunani, arti dari bahasa Yunani dari gereja dalam Alkitab itu adalah eklesia atau orang-orang yang dipanggil keluar. Eklesia di sini mengacu kepada perkumpulan orang percaya, bukan mengacu kepada gedung gereja, tetapi mengacu kepada perkumpulan orang percaya yang sama-sama bersekutu. Itulah eklesia. Dan artinya adalah orang-orang yang dipanggil keluar. Dipanggil keluar dari apa? Kalau kita melihat dari 1 Petrus 2 ayat yang 9, dipanggil keluar dari dalam kegelapan menuju terang yang ajaib. Itulah yang dimaksud eklesia, dipanggil keluar. Kita melihat ada keselarasan di ayat-ayat ini. Bagaimana kita, umat Tuhan, kita orang percaya, kita adalah orang yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang yang ajaib, harus memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Jadi saudara harus mengalami perbuatan-perbuatan atau mengingat perbuatan-perbuatan apakah yang Tuhan sudah lakukan bagi saudara. Hanya itu. Saudara tidak perlu belajar menjadi ahli teologi terlebih dahulu, menguasai kitab perjanjian lama, perjanjian baru saudara bisa menginjil. Bukan. Saudara tidak perlu melakukan bertapa dahulu di gunung-gunung, 7 hari 7 malam bertapa, baru saudara merasakan bahwa saudara bisa memberitakan Injil. Bukan. Atau mungkin saudara berpikir bahwa saya harus berkelana ke Vatikan terlebih dahulu, saya harus pergi ke Vatikan terlebih dahulu. No! Bukan, saudara. Semua itu tidak diperlukan. Kalau misalnya saudara sudah mengalami perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan, maka saudara punya kemampuan untuk membagikan itu kepada orang-orang lain. Saya yakin kita di sini pernah mengalami perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Kenapa saya yakin? Karena perbuatan apakah yang lebih besar selain dari pengorbanannya di kayu salib, mengorbankan anaknya satu-satunya, Tuhan Yesus Kristus, dan itu menjadi jalan keselamatan kita. Itulah tiket kita menuju kepada surganya yang ajaib, kepada surganya yang kekal. Itulah tiket kita, itulah perjumpaan atau perbuatan-perbuatan yang besar dilakukan oleh Dia. Kalau saudara sudah menjadi pengikut Yesus, saudara sudah menjadi seorang Kristen, itu artinya saudara sudah mengalami perjumpaan, sudah mengalami penebusan, dan itulah perbuatan-perbuatan yang besar yang harus kita bagikan kepada orang-orang yang mungkin belum mengenal Yesus atau yang mungkin jarang datang ke gereja, sehingga mereka mendapatkan sebuah peneguhan kembali, kekuatan kembali. Kalau saudara masih belum berani untuk menceritakan buah bibir itu, buah pemberitaan itu, saudara mungkin bisa memulai dengan hal yang simpel. Kalau misalnya saudara mengalami katakanlah sebuah pengalaman yang real, yang saat saudara mengalami hal itu saudara merasa bersyukur,
Misalnya saudara sedang pergi ke tempat kerja saudara, kemudian saudara kurang hati-hati dalam menyeberang jalan, tiba-tiba ada mobil datang dan hampir menabrak saudara. Tiba-tiba ada suatu kekuatan, kuasa yang besar menarik saudara dari jalan raya ke trotoar sehingga saudara tidak tertabrak mobil. Itu merupakan perbuatan Tuhan atau kejadian real yang saudara alami. Kemudian besoknya saudara bertemu dengan teman-teman saudara berkata, guys, teman-teman, saya kemarin mendapatkan sebuah mujizat. Bayangkan, saya mau menyeberang jalan menuju kepada tempat kerja saya. Seperti biasa, tapi saya sepertinya masih ngantuk. Misalnya seperti itu saudara. Sepertinya saya masih ngantuk. Dan tiba-tiba ada mobil mau menabrak saya, tiba-tiba ada kuasa yang menarik saya keluar dari bencana itu. Dan teman-teman saudara pasti akan merasa terberkati, terkuat, merasa kuat, merasa sukacita juga. Karena saudara menyampaikan itu dengan penuh semangat, saudara merasa bersyukur bahwa Tuhan masih menolong saudara. Mungkin ada teman-teman saudara yang menangis mendengar cerita tersebut karena saking terharu dengan kuasa Tuhan yang begitu luar biasa. Mungkin ada teman-teman saudara yang berbeda keyakinan, mereka tetap memuji nama Allahnya dengan cara mereka memuji Allah mereka. Siapa tahu itu menjadi sebuah kesaksian bagi mereka. Saat saudara menyampaikan hal itu, mereka merasa dikuatkan. Orang-orang Kristen yang tadinya jarang ke gereja merasa dikuatkan. Dan melihat saudara semangat, dia bertanya, kamu gereja di mana? Oh, saya gereja di Gereja Keluarga Tabernakel. Oh, kalau gitu saya akan datang ke sana. Sepertinya pemberitaan firman Tuhannya berapi-api seperti Anda ya. Nah, bisa menjadi seperti itu saudara. Jadi bisa mulai dari hal yang sederhana. Sebuah pengalaman real. Sebuah pengalaman yang saudara merasa saudara terberkati sekali dengan pengalaman tersebut. Dan jadi pemberitaan ini adalah tanggung jawab setiap individu. Setiap anak-anak Allah, setiap umat kepunyaan Allah, setiap penjala-penjala manusia yang dijadikan oleh Tuhan Yesus, semuanya wajib untuk memberikan kesaksian tentang perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Itu bukan tanggung jawab hanya hamba Tuhan semata, pendeta semata, majelis semata, pelayan Tuhan semata. Kalau saudara hanya orang biasa yang duduk-duduk di gereja, menjadi jemaat biasa, oh ya udah biarkan saja, saya perlu asupan firman Tuhan, kemudian saudara terberkati, kemudian saudara pulang dan bahagia. Kebahagiaan yang sesungguhnya pastinya saudara rasakan kalau saudara bisa membagikan kebahagiaan itu atau bisa membagikan berkat itu kepada orang lain. Akan timbul sukacita tersendiri saudara. Percayalah saudara. Kalau saudara berani untuk memberitakan kabar baik atau memberitakan tentang berkat-berkat, saudara akan mengalami sebuah sukacita yang lain dari biasanya. Dan saudara, kalau saudara masih duduk di gereja sampai saat ini, saudara sudah menjadi pengikut Tuhan, umat kepunyaan Allah yang lama sekali duduk di gereja, mendengarkan firman Tuhan tetapi masih takut untuk memberitakan atau bersaksi tentang Tuhan Yesus, maka mari kita koreksi bersama-sama apa yang salah dengan diri kita. Apa ada yang salah dalam diri kita sehingga kita takut memberitakan kesaksian yang luar biasa. Kita bukan mengkristenisasi. Kita bukan memaksakan pendapat kita, view kita, penginjilan kita, Injil kita harus masuk sampai ke dalam-dalam sampai dia percaya. No. Tapi bersaksi atau memberikan kesaksian tentang hidup kita. Atau mungkin tentang pertolongan Tuhan seperti yang tadi. Atau mungkin tentang betapa luar biasa kasih Tuhan. Atau mungkin tentang worldview Kristen. Yaitu yang berbicara mengenai penebusan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan itu adalah sebuah hal yang memberkati saudara. Saudara mau bagikan itu silahkan. Tidak perlu sampai mengkristenisasi mereka. Tetapi saudara bagikan. Siapa tahu itu akan menjadi sebuah cerita atau sebuah pengalaman yang menyangkut dalam pikiran dan hati mereka. Dan saat itulah mereka diubahkan. Saat itulah mereka dipanggil untuk ke gereja kembali. Saat itulah mereka dipanggil untuk menjadi percaya melalui kuasa Roh Kudus. Itulah bersaksi yang sesungguhnya. Itulah marturia yang sesungguhnya. Kalau saudara sudah berani untuk berdiskusi tentang Tuhan Yesus, membagikan berkat yang didapat melalui firman Tuhan,
dan itu menguatkan saudara, dan kemudian membagikan kejadian yang real terjadi, dan saudara bersyukur atas kejadian itu, pertahankan itu. Pertahankan sikap itu. Selalu kita saksikan Tuhan Yesus. Dialah pribadi yang hebat. Kalau kita memuji Allah kita menyembah Allah kita di gereja, kita mengagung-agungkan Dia hebat, tetapi saudara tidak pernah membagikan itu. Maka bagaimanakah orang dapat tahu bahwa Tuhan Yesus yang kita punya, yang kita sembah ini adalah Tuhan yang hebat dan berkuasa? Dia menghapus dosa kita, menjadikan kita sebagai umat kepunyaan Allah. So, mari kita terus memupuk semangat marturia kita di dalam gereja, di dalam eklesia, di dalam perkumpulan orang-orang yang dipanggil keluar. Saya percaya jemaat GKT mampu untuk melakukan hal itu. Saya percaya jemaat Tuhan yang merasa bertumbuh di dalam Tuhan luar biasa, mampu untuk memberitakan kesaksian hidup. Memberitakan kesaksian perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Maka itu akan menunjukkan kesehatan rohani di mana saudara bergereja. Dan juga menunjukkan kesehatan daripada gereja itu sendiri. Kesehatan pertumbuhan gereja itu sendiri. Karena 3 peran tadi dijalankan secara berdampingan. Mari kita selalu semangat dalam bersaksi sehingga marturia gereja di dalam gereja dapat terlaksana dengan seimbang dan teratur. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.